Halo, salam jumpa kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan membahas satu tema tentang tanda-tanda kamu mempunyai teman tapi palsu atau fake friends ya. Tetapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Sangat berarti banget buat saya ya. Terima kasih yang sudah klik ya. Oke, kita lanjut ya. Berteman itu seharusnya memang tidak mengenal status, agama, ras, atau golongan-golongan tertentu. Menjalin hubungan baik itu dianjurkan kepada semua orang supaya relasi kita bertambah banyak. Mempunyai teman yang berada di mana-mana pada dasarnya akan mempermudah kita. Misalnya ketika kita mencari pekerjaan, sekolah, ataupun sedang membutuhkan pertolongan-pertolongan lain ya. Akan sangat-sangat menyenangkan apabila kita memiliki teman-teman yang mendukung dan menyemangati kita. Satu server gitu ya. Namun tidak semua teman mendukung dan menyemangati seperti yang kita harapkan ya toh. Jadi kira-kira apa saja sih tanda-tanda teman kita itu benar-benar seorang teman sejati atau dia malah seorang teman tapi palsu? Simak ya tanda-tandanya. Yang pertama, tidak menerima kita apa adanya. Jika kita memiliki teman yang terus-menerus berusaha mengubah kita atau mendorong kita untuk menjadi seseorang yang bukan diri kita, bisa dipastikan ini bukan tanda persahabatan yang sejati loh ya. Teman yang sejati itu seharusnya tahu loh kekurangan dan kelebihan masing-masing orang dan saling menerima mereka apa adanya. Mereka tidak memilih untuk menjadi teman karena penampilan kita, uang kita, posisi kita, atau apapun yang kita miliki. Jika teman kita membuat kita merasa harus melakukan cara-cara tertentu atau berubah sesuai mau mereka supaya kita tetap berteman dengan mereka, maka kamu tidak perlu ragu lagi bahwa mereka itu pasti teman yang palsu atau bukan teman sejati untuk kamu ya. Tanda berikutnya, tidak senang dengan kesuksesan kita. Jika teman-teman kita tampak cemburu ketika ada sesuatu yang hebat terjadi dalam hidup kita, mereka benar-benar teman yang palsu ya. Jika mereka adalah teman yang sejati, mereka seharusnya masih bisa merasakan sukacita dan merayakan bersama kita atas keberhasilan kita. Bukan malah iri hati ya. Jika mereka tidak bisa bahagia untuk kita, bahkan terkesan tidak suka dengan kesuksesan kita, mengata-ngatai atau mencibir kesuksesan kita di belakang kita, bisa dipastikan bahwa mereka itu bukanlah teman sejati untukmu ya. Tanda berikutnya, apabila ada teman yang tidak ada selama kita mengalami masa-masa sulit atau dia menghilang ketika kita mengalami masa-masa sulit ya. Teman yang sejati bakal ada untuk kita kapanpun juga kita butuhkan ya, terutama saat kita mengalami sesuatu yang sulit atau menyakitkan masa-masa kelam kita ya. Saat masa suram itu datang dalam hidup kita, terkadang hal terbaik untuk kita adalah ungkapan dukungan cinta dan perhatian dari seorang teman saja sudah bisa membantu kita ya. Jika teman kita tampaknya secara misterius menghilang setiap kali kita dalam situasi yang sulit atau saat kita membutuhkan bantuannya dia menghilang, itu mungkin pertanda bahwa mereka memang bukan teman sejati untuk kamu. Jika kamu punya teman baik yang ada di sisimu saat-saat tergelapmu atau saat-saat kesulitanmu, bahkan membantumu untuk mengatasi badai-badai itu untuk berlalu,
Beruntunglah kamu karena kamu sudah menemukan teman yang baik dan teman yang sejati ya. Harus dijaga persahabatannya. Tanda berikutnya, mencoba untuk mengecilkan hal-hal yang membuat kita bahagia. Tanda lain dari teman palsu adalah ketika kita mengalami sesuatu atau mempunyai sesuatu yang baik, itu mereka mencoba membuat kita merasa bahwa hal-hal baik tersebut itu tidak terlalu bagus menurut mereka. Misalnya, jika kita baru saja mendapatkan pekerjaan baru yang sangat-sangat kita sukai dan kita memberitahu teman kita tentang hal itu, mereka ternyata langsung senang dan bersemangat untuk kita. Maka bisa dipastikan bahwa itu adalah teman yang memang sejati ya. Tetapi jika reaksi pertama mereka adalah cenderung menyoroti dan berbicara semua hal yang negatif, seperti memberitahu kita tentang jam kerja yang panjang dan melelahkan, atau tekanan yang akan diberikan kepada kita saat menerima pekerjaan itu. Jadi mereka secara jelas itu berusaha untuk membuat kita merasa kurang senang dengan kesuksesan ini, karena bisa saja mereka itu iri ya kepada kesuksesan kita. Oke. Tanda berikutnya, mengolok-olok atau bercanda berlebihan terhadap hal-hal yang penting bagi kita. Sangatlah normal bagi teman kita untuk saling bercanda ya antar kita ya. Tetapi teman yang sejati itu tahu di mana harus menarik garis antara bercanda yang baik dan bercanda yang memang tujuannya menyakiti hati ya. Teman yang sejati seharusnya punya empati dan tidak mengejek atau meremehkan sesuatu yang sangat penting bagi kita, apapun itu. Jika teman kita mengolok-olok pekerjaan kita, hobi kita, keluarga kita, orang penting kita, atau hal-hal lainnya, sudah pasti 100% dia bukanlah teman yang bisa kamu andalkan ya. Dalam menjalin pertemanan, minat kita tidak harus identik dengan minat teman kita kan ya. Tetapi mereka tetap harus menghargai apa yang penting bagi kita. Jika mereka terus-menerus berusaha meremehkan hal-hal yang penting bagi kita apapun alasannya, itulah saat dimana kita harus sadar bahwa dia bukan teman yang baik. Karena teman yang sejati tidak melakukan ini dan tahu batas-batas antara bercanda dan mengolok-olok ya. Tanda berikutnya, mempergunakan kita untuk memperoleh sesuatu yang mereka mau. Jika teman kita tampaknya hanya ingin bergaul dengan kita atau berada dalam hidup kita karena apa yang dapat mereka peroleh dari kita, itu adalah tanda yang pasti dari seorang teman yang tidak sesungguhnya ya. Magnet pertemanan palsu itu bisa berupa hal-hal materi yang kita miliki, koneksi yang kita miliki dengan orang-orang, atau bahkan hal-hal yang ingin kita lakukan untuk mereka. Akan tetapi, apapun itu jika mereka membuat kita merasa persahabatan mereka bergantung pada apakah kita memberikan kepada mereka hal-hal yang mereka mau, itu namanya bukan persahabatan yang sejati. Lihatlah, jika mereka menjauh ketika mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, maka sudah bisa dipastikan bahwa mereka bukan teman sejatimu ya. Tanda berikutnya, tidak mendorong kita untuk berhasil. Teman sejati selalu mengutamakan kepentingan terbaik kita dan akan selalu mendorong kita untuk melakukan apa yang benar dan yang terbaik untuk hidup dan masa depan kita. Jika teman kita mencegah kita mengejar tujuan kita atau tampaknya tidak peduli, itu bisa jadi karena mereka bukan teman yang sejati. Teman palsu akan mengecilkan hati orang lain untuk mengejar prestasi besar karena mereka ingin selalu merasa superior dan lebih unggul, takut kalau disaingi ya, dan tidak ingin melihat orang lain sukses, atau dalam kata lain tidak ingin kalah.
Tetapi teman sejati akan selalu menyemangati kita dan mendorong atau membantu kita untuk lebih banyak sukses dan melangkah lebih jauh tanpa merasa iri ya. Tanda berikutnya, berbicara tentang kita di belakang kita. Nah, yang ini tampaknya cukup jelas ya. Jika kamu mempunyai teman yang sukanya membicarakan orang lain, terutama keburukan mereka, sadarlah bahwa dia juga bisa melakukan hal tersebut terhadapmu juga. Di belakangmu bisa saja kamu yang dibicarakan oleh dia. Jadi, teman yang seperti ini umumnya memang oportunis dan tidak bisa dipercaya. Mereka seperti bunglon ya, akan berubah menjadi sesuatu yang sesuai lingkungannya demi mendapatkan apa yang mereka inginkan ya. Oleh karena itu, jika kamu mempunyai teman yang sering membicarakan kamu di belakangmu, maka sudah bisa dipastikan dia itu bukan teman sejatimu ya. Oke, itu tadi beberapa tanda-tanda yang bisa kamu lihat ketika kamu melihat teman-temanmu ya. Apakah mereka teman yang sejati atau teman tapi palsu? Bagaimana? Terasa familiar enggak tanda-tanda tersebut? Atau kamu punya teman yang seperti ini? Atau malah kamu sendiri yang merasa seperti di video yang tadi? Ayo. Oke. Sekilas dahulu ya video kali ini. Jika kamu menyukai video ini, mohon klik tombol subscribe-nya atau tombol like-nya, atau bisa di-share juga ya. Perlu diingat bahwa itu semua gratis kok, tidak bayar sama sekali ya. Terima kasih kalau sudah mengklik ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.